Haji Maimunah. Selamat pagi juga Bu Ria, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya untuk mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan dilema etika pada pimpinan. Apakah sudah bisa kita mulai Ibu wawancaranya? Monggo, silakan. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Untuk kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral sebenarnya sangat mudah Bu Ria. Yang dimaksud dengan dilema etika itu kasus benar lawan benar. Sedangkan rujukan moral itu kasus benar lawan salah. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya untuk saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan tentunya saya sebagai kepala sekolah harus mengidentifikasikan masalah yang terjadi yang terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan pihak-pihak mana yang bermasalah itu. Kemudian kita mengumpulkan data-data yang ada. Dengan mengumpulkan data-data yang ada, kita dapat mengambil keputusan dengan cepat dan benar dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dengan jalan mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, untuk melakukan hal tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan, langkah-langkah yang pertama yaitu memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan dan penjelasan kenapa terjadi kasus tersebut. Nah, setelah kita mengetahui permasalahannya, baru kita mengambil keputusan yang terbaik untuk mereka berdua. Jadi tidak merugikan di antara dua belah pihak. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan itu, kami sebagai kepala sekolah sebelum mengambil keputusan, kami juga mengidentifikasikan masalah. Kalau masalah itu bisa ditangani dan tidak bertentangan dengan kedua belah pihak, maka kita selesaikan secepatnya hari itu juga. Tapi kalau bertentangan kedua belah pihak dan perlu bantuan orang lain, maka kami membuat jadwal untuk mengadakan pertemuan, sehingga kami mengadakan musyawarah kepada yang berkepentingan, sehingga hasil keputusan itu akan dapat solusi yang terbaik. Baik Bu, diidentifikasi dulu permasalahannya ya Bu ya. Baik, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan kami dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini sebenarnya banyak Bu Ria. Dan tantangan ini harus kita pahami permasalahannya lebih dahulu. Setelah kita mengetahui permasalahannya, kita mengambil keputusan secara bijak untuk mencari solusi yang terbaik. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema
Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika memang iya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk pengambilan keputusan itu, kalau memang benar-benar tidak bertentangan di antara kedua belah pihak, maka kami segera menyelesaikan agar tidak menimbulkan masalah baru. Tapi kalau memang bertentangan di antara kedua belah pihak, kami mengadakan musyawarah dengan warga sekolah, terutama bapak ibu guru, tenaga pendidik, terus itu juga ke Korlas. Korlas juga membantu kita untuk dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kasusnya. Seperti itu Bu ya. Baik Ibu, jadi tergantung dari kasusnya ya Bu ya. Dari hal yang Ibu jelaskan tadi, bisa diperjelas lagi apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan ini ada memang yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama pembina kami. Ya, setelah pembina kami juga teman sejawat, sama-sama kepala sekolah. Jadi kita curhat, terus kita menyertakan masalah yang terjadi di sekolah kita. Pasti teman-teman sejawat kepala sekolah akan memberi solusi yang terbaik, dan solusi itu pun tidak langsung kami terima, terus kami musyawarahkan dan disesuaikan dengan masalah yang terjadi di sekolah. Kalau sudah, baru kita mengambil keputusan secara bijak sehingga tidak merugikan di antara dua belah pihak. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Saya mau bertanya yang terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Untuk pengambilan keputusan kita memang harus bijak Bu ya. Jadi kita tidak boleh memihak di antara dua belah pihak itu. Kita harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, sehingga mereka berdua nantinya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dengan selesainya masalah itu, selesai sudah masalah yang dihadapi, sehingga kita kembali lagi seperti tidak ada masalah. Jadi saling memaafkan untuk mencapai kekeluargaan, dan kita tetap bersilaturahmi di antara mereka berdua, dan tidak ada rasa dendam di antara mereka berdua. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Dari rangkaian wawancara yang telah kita laksanakan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kebijakan pengambilan keputusan dilema etika, sebagai pimpinan kita harus mengidentifikasinya terlebih dahulu, lalu memusyawarahkannya dengan warga sekolah, dan bijak serta adil dalam mengambil keputusan agar tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas semuanya. Mohon maaf jika saya merepotkan. Saya pamit undur Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu. Amin. Matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Yeye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ria, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Bu Yeye sehat ya. Alhamdulillah. Bu Yeye, terima kasih banget nih atas kesempatan untuk saya dapat mewawancarai Bu Yeye yang super sibuk ini. Aduh, ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Baik Bu Yeye, bisa kita mulai ya Ibu wawancaranya. Siap. Terima kasih Ibu. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan dilema etika Ibu. Pertanyaan yang pertama, selama ini
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Iya, kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah ataupun kasus-kasus yang ada di sekolah ini, ada yang berkaitan dengan dilema etika dan juga ada yang merupakan bujukan moral ya. Kalau etika, dilema etika itu biasanya permasalahan-permasalahan yang muncul adalah mengenai kebenaran dengan kebenaran. Kalaupun dengan bujukan moral itu ketika ada permasalahan menyangkut kebenaran dengan ketidakbenaran atau kesalahan sifatnya tidak benar gitu. Jadi kalau dilema etika menurut Ibu benar vs benar, sedangkan ya. bujukan moral benar vs salah ya Ibu? Tidak kebenaran, nah seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Iya, ketika ada kasus yang sama-sama benar, di satu sisi ini benar, satu sisi yang lainnya juga ini benar, maka keputusan yang kita ambil adalah melakukan prioritas ataupun kita lakukan musyawarah mana yang lebih benar, ataupun kita lakukan musyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah, dengan bapak dan ibu guru yang lain. Kita musyawarahkan mana yang lebih terbaik dari kedua-duanya benar, ini mana yang lebih benar lagi, kita lakukan secara musyawarah. Jadi dilihat prioritasnya Bu ya. Baik. Nah, untuk melihat prioritas tersebut Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang kita lakukan ketika kita memilih ataupun kita menentukan keputusan mana yang akan kita laksanakan antara benar dengan benar, tadi saya sudah sampaikan kita lakukan dengan secara skala prioritas. Skala prioritas itu kita lakukan dengan langkah-langkah apa? Kita lakukan dengan menganalisis apakah permasalahan ini kebaikannya apa. Kebaikannya kita dari berbagai sumber, baik dari guru, dari orang tua murid, dari siswa, yang kita bisa gali dari siswa juga terkait masalah ini. Bagaimana kalau ada masalah seperti ini di lapangan, apa yang akan terjadi, kemudian seperti itu. Kalau memang sudah kita ketahui lebih banyak kebaikannya antara A dengan yang B, karena ini A dan B sama-sama benar ya. Kalau yang A ini benarnya lebih baik lagi dibandingkan dengan yang B, maka kita lakukan yang misalnya yang A, seperti itu. Jadi Ibu pasti harus menganalisnya terlebih dahulu. Baik Ibu, kemudian nih hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif tadi yang seperti saya kayaknya kembali lagi seperti yang saya sampaikan, kita lebih kepada pengambilan sesuai dengan prioritasnya, terus dan jangka waktu. Apakah ini keputusan ini harus segera diputuskan, ataukah ini bisa kita keputusan ini ada jangka waktunya, apakah sedang ataupun panjang. Kalau keputusan ini keputusan yang harus diambil secara cepat, otomatis kepala sekolah atau sebagai pimpinan di sekolah harus bisa memberikan keputusan yang bijak untuk pengambilan keputusan ini. Kalaupun ada waktu untuk kita kompromikan dengan pihak guru atau pihak lainnya, kita bisa lakukan meminta pendapat dari beberapa guru, dan apabila keputusan ini tidak terlalu tergesa-gesa, mungkin kita bisa kumpulkan semua guru. Nah, lalu kita musyawarahkan bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, jadi dilihat dulu prioritasnya, permasalahan. terus Ibu analisis, bisa diambil keputusan lebih cepat, lalu
jika memang perlu dimusyawarahkan bersama ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Ibu, kira-kira menurut Ibu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan ketika ada dilema etika, kadang semua yang kita inginkan tidak semuanya semua orang menyetujuinya. Kadang ada dari pihak luar, misalnya dari orang tua murid, misalnya ada sesuatu yang keputusan yang kurang berkenan di antara mereka. Jadi misalnya apa ya, ketika kita ingin melaksanakan PSN ini kita ingin melibatkan orang tua murid, misalnya seperti itu. PSN karena kita di sini misalnya, ini contoh aja, karena kita punya petugas kebersihan sedikit, cuma 2 orang, sedangkan lokasi sekolah kita sangatlah cukup lumayan, kita ada 3 lantai, halaman cukup luas. Nah itu kalau dilakukan oleh 2 orang saja kita kurang, maka kami punya program bagaimana kalau kita memanggil orang tua murid untuk seminggu sekali melakukan PSN bersama-sama seperti itu. Nah ternyata tidak semua orang tua murid menyetujui hal itu, maka hal itu perlu kita musyawarahkan kembali. Itu tantangan dari luar. Tapi kalau yang baik, misalnya ada juga yang setuju, maka kegiatan PSN ini dilakukan dengan sukarela. Jadi tidak mewajibkan seperti itu. Yang bersedia siap membantu, punya waktu di antara orang tua murid yang punya waktu untuk sekolah, dipersilahkan. Tetapi kalau yang tidak ada waktu, mungkin ya tidak mengikuti, tidak apa-apa halnya, jadi tidak ada pemaksaan. Itu juga harus kita putuskan secara musyawarah seperti itu. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Tantangan itu ada saja, segala sesuatu pasti ada tantangannya. Tantangan itu kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan, misalnya ya tadi seperti kita mengadakan musyawarah, ataupun ketika program itu belum nyampe, kita lakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi kepada orang tua murid. Mungkin itu. Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau membuat jadwal dahulu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika ini, apabila kita lakukan secara tiga cara sesuai dengan situasi dan kondisi dari permasalahan tersebut. Kalau permasalahan tersebut ini menghendaki keputusan yang cepat, maka dengan serta-merta saya harus menyelesaikannya secara bijaksana dengan memperhitungkan baik buruknya keputusan tersebut. Kemudian kalau ini keputusannya tadi bisa punya senggang waktu yang cukup saya untuk meminta pendapat dari beberapa orang guru, itu bisa mewakili keputusan tersebut, kita lakukan. Tetapi kalau seandainya masalah ini cukup besar dan cukup makan waktu, harus tidak bisa dilaksanakan secara cepat, maka kita lakukan secara musyawarah seperti itu, memanggil semua stakeholder yang ada di sekolah bagaimana untuk memutuskan permasalahan ini atau mencari solusinya seperti apa. Jadi dilihat dari tingkat permasalahannya ya. Baik, selanjutnya Ibu Yayat, kira-kira menurut Ibu Yayat sendiri ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Iya, banyak sekali yang memberikan masukan kepada saya terkait menghadapi masalah-masalah dilema etika ini. Dari yang pasti kita di sini juga ada pembina di atas kita. Kadang saya bisa berkonsultasi dengan pengawas, dengan satla ataupun ya, di atasnya
Nah seperti itu. Dan ada juga kita dengan teman sejawat antar kepala sekolah, ketika ada masalah seperti ini kita bisa tukar pikiran, ataupun kita bisa musyawarahkan dengan bapak dan ibu guru atau stakeholder yang ada di sekolah. Bahkan dengan mempelajari dengan melihat siswa ataupun pendapat siswa juga bisa menjadi masukan bagi kami sekolah untuk membuat suatu keputusan. Jadi intinya semua stakeholder yang ada di sekolah kita libatkan. Ya tadi terkait seberapa besar ataupun seberapa cepat penyelesaian itu harus diputuskan seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Ibu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, kira-kira menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan dari ketika terdapat permasalahan dilema etika ini yang saya temui di keseharian ataupun selama saya berada di sini, intinya bahwa masalah-masalah itu memberikan pengalaman bagi saya untuk bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan itu harus benar-benar dipikirkan dari segi peraturannya ataupun dari segi ke moralnya seperti itu. Jadi harus bisa lebih bijaksana lagi. Harus mengedepankan tidak satu yang harus dikedepankan, tetapi bagaimana kedua-duanya bisa sejalan dan seiring. Ataupun kalau memang diselesaikan dengan peraturan, kita lakukan secara menurut peraturan. Kalau itu permasalahan bisa diselesaikan dengan secara moral atau kemanusiaan, kita lakukan seperti itu. Yang penting tidak menyalahi peraturan seperti itu. Jadi kedua-duanya perlu kita lakukan. Itu pengalaman. Alhamdulillah nih Ibu Yayat, pertanyaannya sudah selesai. Dari yang saya ambil atas jawabannya Ibu berikan itu, saya simpulkan sebagai pemimpin kita harus dapat mengambil keputusan dengan bijak ya Ibu ya. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kemudian tepat sasaran. Dan untuk di dunia pendidikan pastinya kita semua menyelesaikan masalah harus berpusat kepada siswa ya. Untuk kepentingan siswa itu tujuan utama. Baik, saya rasa cukup Ibu wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, mohon maaf kalau ada kurangnya ya. Semuanya udah oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.